Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulia. NPM saya 5019116. Saya dari kelas 4D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elemen kurikulum 2013. Dalam mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, MPD. Oke, materi pertama yaitu elemen perubahan kurikulum 2013. Elemen perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 terdapat pada 4 domain, yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Perubahan terjadi sebagai jawaban terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Selain itu, terdapat perkembangan atau tantangan eksternal. Tantangan ini merupakan tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya seperti WTO, ASEAN, Community, APEC, CAPTA, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosen, mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, dan yang terakhir materi TIMSS dan PISA. Adapun yang termasuk dalam elemen perubahan kurikulum yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kurikulum 2013 mengusung adanya keseimbangan antara sikap pengetahuan dan keterampilan untuk membangun soft skill dan hard skill. Elemen perubahan tentang jenjang SD, SMP, SMA, SMK dalam kompetensi lulusan adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Elemen perubahan kedudukan mata pelajaran atau isi adalah kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Elemen pendekatan atau isi kompetensi yang dikembangkan di SD adalah tematik terpadu dalam semua mata pelajaran dengan pendekatan saintifik. Di SMP tematik terpadu pada IPA dan IPS, dan mapel di SMA, mapel di SMK vokasional. Kurikulum sendiri dibuat agar tujuan pendidikan dapat tercapai sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak yang dimaksud yakni pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, keterlibatan kepala sekolah, para guru, pengawasan, orang tua, masyarakat sekitar, bahkan siswa itu sendiri. Dan yang terakhir dan selanjutnya yaitu tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan yang berorientasi pada pemahaman kemampuan yang mumpuni dan pendidikan karakter. Kurikulum ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran baik melalui diskusi maupun presentasi, di samping memiliki kesopan santun disiplin yang tinggi. Kurikulum 2013 ini diharapkan mampu menjadi jalan guna mewujudkan visi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang mana sudah diterapkan sejak 2006 lalu. Inovasi baru dalam kurikulum 2013 ini akan melahirkan generasi bangsa dengan mensinergikan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif, inovatif, proaktif, dan sekaligus efektif. Dan materi yang terakhir yaitu inovasi kurikulum 2013. Inovasi itu mempunyai makna pembaharuan yang berdekatan dengan perubahan atau perbaikan. Perubahan adalah pergeseran posisi, kedudukan,
atau keadaan yang memungkinkan membawa ke arah kebaikan. Perbaikan kurikulum biasanya hanya mengenai satu atau beberapa aspek dari kurikulum, misalnya metode mengajar, alat peraga, buku pelajaran dengan tetap menggunakan kurikulum yang berlaku. Perubahan kurikulum mengenai perubahan dasar-dasarnya, baik mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara mencapai tujuan itu. Mengubah kurikulum berarti turut mengubah manusia, yaitu guru, pembina pendidikan, dan merek-merek yang mengasuh pendidikan. Itu sebabnya kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial, yaitu social change. Perubahan kurikulum juga disebut pembaruan atau inovasi kurikulum. Tentu saja bermaksud untuk mencapai perubahan atau pembaruan kurikulum itu memiliki beberapa faktor atau komponen yang harus dilibatkan. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Kepada Tuhan saya mohon ampun, bila ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.